Bab 1207 Apakah kamu adalah lawanku? Lindsay. Ekspresi Jessica Guan terlihat sedikit aneh. Mengenai Lindsay si kecil itu, dia juga sakit kepala. Si kecil ini entah dari siapa dia belajar, dia sangat aneh dan memiliki banyak pemikiran kecil, yang membuat pusing. Mileye tersenyum dan berkata, aspek energi spiritual seharusnya tidak menjadi masalah besar, masalah utama sekarang adalah formasi. Untuk membangun formasi sebesar itu, pasti bukan suatu hal yang mudah, apalagi formasi ini harus kuat. Jessica Guan mengangguk, serahkan ini padaku. Mileye melirik Jessica Guan, lalu mengangguk, baik. Jessica Guan menatap Mileye. Sekarang ada dua hal yang perlu kamu lakukan. Pertama, kamu harus menjadi lebih kuat, setidaknya kamu harus mencapai setengah langkah escape. Dengan kamu bisa mencapai setengah langkah escape, maka Master Escape seharusnya tidak menjadi ancaman bagimu. Kedua, aku ingin kamu menghubungi 6 dimensi. Menghubungi 6 dimensi. Mileye bertanya, bekerja sama dengan mereka. Jessica Guan mengangguk, iya, tapi menurutku ini mungkin agak sulit. Karena mereka tidak mungkin bermusuhan dengan alam Tao. Bagi mereka, pilihan terbaik adalah menunggu dan melihat. Tapi kamu berbeda, kamu bisa pergi mencari mereka dan berkomunikasi dengan mereka. Jika itu orang lain, 6 dimensi pasti tidak akan memberikan wajah. Tetapi jika itu Mileye, 6 dimensi mungkin akan memberikan wajah. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, baik, aku pergi sekarang. Jessica Guan mengangguk. Mileye bangkit dan pergi. Di dalam kamar, hanya Jessica Guan yang tersisa. Saat ini, seorang orang tua muncul di belakang Jessica Guan. Jejak kerumitan melintas di mata Jessica Guan dan dia tidak berbicara. Sebenarnya, dia memiliki dendam dengan Mileye. Ketua klan dari suku Roh Suram meninggal secara tragis dan master yang tak terhitung jumlahnya meninggal karena Mileye. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa membalas dendam. Jika dia memilih untuk membalas dendam, lebih banyak orang akan mati. Tidak hanya tidak dapat membalas dendam, tetapi sekarang dia harus membantu Mileye karena hanya Mileye yang dapat membuat Roh Suram terus bertahan. Di belakang Jessica Guan, orang tua itu berkata dengan lembut, "Nak, kamu lebih cocok menjadi ketua klan daripada Benji Guan." Jessica Guan menggelengkan kepalanya, "Guru, kita tidak punya pilihan lain." Orang tua itu mengangguk, "Aku tahu. Sebenarnya kita seharusnya tidak memprovokasi orang ini sejak awal karena bakat orang ini terlalu menakutkan, terutama orang di belakangnya, sama sekali bukan orang yang bisa diprovokasi oleh klan Roh Suram." Jessica Guan mengangguk, "Kita hanya bisa melepaskan kebencian kita dan bertarung bersamanya melawan bencana 5 dimensi dan musuh di luar 5 dimensi." Orang tua itu berkata dengan lembut, "Bisakah kamu melepaskannya?" Jessica Guan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa melepaskannya, tapi aku mau tidak mau harus melepaskannya." "Jangan khawatir, klan Roh Suram tidak akan menghilang." Orang tua itu diam. Untuk saat ini, tidak perlu membahas wanita bergaun polos, bahkan Mileye sudah memiliki kemampuan untuk menghancurkan seluruh Roh Suram. Harus diketahui bahwa kedua orang di Pulau Abadi itu semuanya bersama Mileye. Selain itu, ada Supermaster bernama Aro di belakang Mileye. Jessica Guan tiba-tiba berdiri, "Guru, bantu aku melakukan sesuatu, panggil semua Master Formasi dan Master Formasi Roh, jika tidak ingin datang, tetap harus datang." Orang tua itu mengangguk dan pergi diam-diam. Jessica Guan berjalan keluar ruangan, memandang ke arah langit, dia menarik napas dalam-dalam, lalu menyeringai. Karena beberapa hal tidak dapat diubah, maka hadapi saja dengan senyuman. Setelah Mileye meninggalkan klan penyihir, dia datang ke penghalang 6 alam semesta.
Di sisi lain penghalang alam semesta adalah Cliff Lee dan di sampingnya ada seorang wanita, itu adalah Shirley Wen. Shirley Wen tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye, senang bertemu denganmu." Mile Ye tersenyum dan berkata, "Master Aula Pengetahuan, senang bertemu denganmu." Shirley Wen berkata, "Tuan Muda Ye, kami menerima kabar bahwa kuil kuno telah mengirim master ke dunia bawah, kamu harus berhati-hati." Mile Ye sedikit mengernyit, "Kuil kuno?" Shirley Wen mengangguk, 6 dimensi adalah kekuatan yang sangat misterius. Dikatakan bahwa pendahulu tidak seharusnya mengatakan Gita Ye dari alam Tao melarikan diri ke kuil kuno, kemudian melarikan diri dari kuil kuno. Singkatnya, pendahulu memiliki hubungan yang tidak diketahui dengan kuil kuno dan orang yang mereka kirim pasti mencarimu. Mile Ye menggelengkan kepalanya, banyak sekali masalah yang dibuat pendahulu. Saat ini, Shirley Wen tiba-tiba berkata, "Ada apa Tuan Muda Ye kemari?" Mile Ye berkata dengan suara yang rendah, "Nona Wen, bisakah kita bersekutu?" Shirley Wen terdiam. Bersekutu. Sejujurnya, 6 dimensi tidak ingin bersekutu dengan Mile Ye sekarang, karena mereka tidak ingin terlibat dalam masalah ini dan tidak ada manfaatnya bagi mereka. Mereka tidak ingin menyinggung Mile Ye, tetapi mereka juga tidak ingin bermusuhan dengan alam Tao. Pada saat ini, Mile Ye tersenyum dan berkata, "Biarkan aku mengatakannya dengan cara lain. Aku ingin meminta bantuan kalian, apakah kalian bersedia?" Shirley Wen sedikit mengangkat sudut mulutnya, "Boleh." Sekedar memberikan bantuan dan menjalin hubungan baik, 6 dimensi rela melakukannya. Shirley Wen berkata lagi, "Aku ingin tahu bantuan apa yang Tuan Muda Ye butuh." Mile Ye berkata dengan suara yang rendah, "Aku membutuhkan beberapa master formasi roh, master pil obat dan master pengecoran senjata. Selain itu, aku juga ingin meminjam roh langit dan bumi serta jalur spiritual dari 6 dimensi." Shirley Wen tertawa dan berkata, "Apa yang bisa kami dapatkan?" Mile Ye tersenyum dan berkata, "Jika aku membuka ruang buku di masa depan dan jika benar-benar ada kitab suci Tao di dalamnya, aku akan membaginya dengan Nona Wen." Mendengar ini, pupil mata Shirley Wen tiba-tiba menyusut, "Kamu yakin?" Mile Ye mengangguk, "Tentu saja. Kitab suci Tao." Dia benar-benar tidak terlalu mempedulikannya. Dia adalah kultivator pedang, bukan kitab. Seorang kultivator pedang seharusnya percaya pada dirinya sendiri. Dia tahu sangat jelas bahwa kekuatan wanita bergaun polos pasti bukan karena benda ilahi apapun. Jika seseorang kuat karena benda luar, maka dia sebenarnya tidak kuat. Bahkan jika kitab suci Tao benar-benar hebat, dia juga tidak keberatan menunjukkannya kepada orang lain, tentu saja kepada teman-temannya dan orang-orang yang telah membantunya. Shirley Wen memandang Mile Ye dan tidak berbicara. Mile Ye tersenyum dan berkata, "Tentu saja, premisnya adalah ada di dalamnya. Jika ada, aku tidak keberatan berbagi dengan Nona Wen dan 6 dimensi Tiandao. Aku akan menepati janjiku." Nona Wen tersenyum ringan dan berkata, "Tuan Muda Ye, apakah kamu tahu nilai dari kitab suci itu?" Mile Ye tersenyum dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak ingin tahu, tetapi sekali lagi, jika 6 dimensi bersedia membantu, aku dapat membaginya dengan Nona Wen. Aku Mile Ye akan menepati janjiku." Shirley Wen memandang Mile Ye dan berkata sambil tersenyum, "Aku percaya padamu." Setelah selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Cliff Lee di sampingnya, "Aturkan." Cliff Lee sedikit mengangguk dan hendak mundur, tiba-tiba Shirley Wen berkata, "Minta beberapa orang di aula pengetahuan turun juga." Cliff Lee mengangguk, "Paham." Shirley Wen memandang Mile Ye, "Aku hanya bisa memberikan sedikit bantuan,
apakah Tuan Muda Ye paham apa yang aku maksud? Mile Ye mengangguk, paham. Ini sudah cukup. Shirley Wen mengangguk, Tuan Muda Ye, berhati-hatilah. Jika ada informasi, aku akan memberitahu kamu. Mile Ye menangkupkan tinjunya, terima kasih. Shirley Wen mengangguk, berbalik dan pergi. Mile Ye melihat penghalang alam semesta di depannya dan setelah berpikir sejenak, dia tersenyum lalu berkata, kuil kuno, alam Tao, ayo bersenang-senang bersama. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Alam semesta 6 dimensi. Setelah Queen dan Fitomo kembali ke keluarga iblis jalan dan Queen segera mulai memperbaiki. Keluarga jalan iblis saat ini bisa dikatakan berantakan dan dia harus mengurusi banyak hal. Pada hari ini, seorang pria tiba-tiba datang ke keluarga jalan iblis. Orang yang datang tidak lain adalah Evandi yang super jenius dari klan Kaisar dan juga orang yang ingin dinikahkan dengan Queen sebelumnya. Di belakang Evandi, ada 3 Master Escape. Barisan ini sekarang sudah cukup untuk menghancurkan keluarga jalan iblis. Di depan aula utama jalan iblis, Evandi melihat ke arah Queen dan berkata sambil tersenyum, Nona Queen, sepertinya hidup kamu tidak terlalu baik beberapa tahun ini. Queen mengangguk, iya, tapi aku tidak menyesal. Karena aku bertemu dengannya. Evandi menyipitkan matanya sedikit, dia. Queen memandang Evandi, Mile Ye, jenius pertama di alam semesta 5 dimensi. Jenius pertama. Evandi tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Queen berkata dengan datar, jika kamu melihatnya, kamu akan tahu betapa lemahnya dirimu. Evandi tersenyum dan berkata, benarkah? Queen menatap langsung ke arah Evandi, di depannya, jenius atau monster manapun akan hancur. Mendengar ini, Fitomo di sampingnya terlihat agak aneh. Nona, apakah benar-benar tidak apa-apa dengan membicarakan hal seperti ini? Evandi tertawa, lalu berkata, Queen, aku benar-benar semakin tertarik. Tidak, aku ingin bertemu dengan jenius yang kamu sebutkan, aku harap aku tidak akan kecewa. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang ke langit bersama 3 Master Escape. Melihat ini, Queen terdiam. Benar lagi ucapan Tian Dao. Wanita ini benar-benar seperti iblis. Seolah memikirkan sesuatu, dia melihat ke arah langit dan berkata dengan lembut, maafkan aku. Kalimat ini tentu saja ditujukan kepada Mile Ye di alam semesta 5 dimensi. Dia juga tidak ingin mencelakai Mile Ye, tetapi dia menemukan bahwa jika dia tidak menggunakan trik ini, dia mungkin berada dalam banyak masalah. Jadi, dirinya hanya bisa mencelakai Mile Ye sedikit. Tampaknya mengetahui apa yang dipikirkan Queen, Fitomo di sampingnya tiba-tiba tersenyum dan berkata, Nona, jangan terlalu banyak berpikir. Tuan besar sebagai laki-laki Nona, wajar saja harus menanggung beberapa hal untuk Nona. Apalagi Tuan besar adalah pria yang baik, jika kamu memberitahu dia, dia pasti akan mengambil inisiatif untuk menanggung semua ini untuk Nona. Queen tidak berbicara, tetapi ada lebih banyak rasa bersalah di hatinya. Karena dirinya bukan wanitanya. Memikirkan hal ini, dia menjadi tidak tega lagi. Saat ini Fitomo tiba-tiba berkata, Nona, ada kabar bahwa ada yang menemukan wanita bergaun polos. Queen sedikit mengernyit, siapa? Fitomo berkata dengan suara rendah, klan Kaisar. Queen tercengang, lalu berkata, selamat kepada mereka, mereka memenangkan hadiah besar. Fitomo. Di kedalaman langit berbintang yang jauh, seorang wanita bergaun polos berjalan perlahan, entah kenapa, dia tiba-tiba melambat sekarang. Wanita bergaun polos memandang ke kedalaman langit berbintang, dia melihat sangat jauh, entah apa yang dilihatnya, lalu seringai muncul di sudut mulutnya,
senyumnya sangat dingin. Saat ini, langit berbintang seperti gudang es. Dia sangat marah. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul tidak jauh dari wanita bergaun polos. Orang yang datang adalah Jack Dee, ketua klan dari klan Kaisar. Jack Dee meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia memandang wanita bergaun polos dengan senyum di wajahnya. Aku seharusnya adalah orang pertama yang menemukanmu. Wanita bergaun polos memalingkan muka dari langit berbintang dan menatap Jack Dee dengan ekspresi kosong. Jack Dee menatap wanita bergaun polos. Kamu sudah membaca kitab suci Tao, kan? Wanita bergaun polos tidak berbicara. Jack Dee sedikit menyipitkan matanya. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu ingin melarikan diri? Jika demikian, maka aku sarankan kamu untuk membuang jauh-jauh ide bodoh ini. Karena kamu yang sekarang, jika aku tidak salah kamu pasti sedang terluka parah. Jadi apakah kamu pikir kamu adalah lawanku dengan kondisimu seperti sekarang ini? Bersambung.